Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matemania. Hari ini kita akan bahas eh, soal-soal statistika ya untuk persiapan OSN SMP. Langsung aja kita akan bahas soal yang pertama. Suatu data, suatu data nilai terdiri dari 5 buah data. Diketahui medianya 70. Selisih nilai tertinggi dan terendah. Nah, selisih nilai tertinggi dan terendah itu kan range ya atau jangkauan ya. Itu 30. Nilai terendah diketahui 50. Maka kita pasti tahu nilai tertingginya ya. Salah satu nilai dari data tersebut 75. Modus diketahui 70. Maka rata-ratanya adalah oke. Kita coba karena 5 buah data, kita bikin begini. A1, A2, A3, A4, A5 ya. Oke, satu-satu kita ganti data itu. Berarti mulai dari median. Mediannya 70. Berarti A3-nya 70. Oke. Selisih nilai tertinggi dan terendah. Oke. Berarti A5 dikurang A1 ya. Nah, dan nilai terendah di sini A1 ya. Berarti kita bisa tulis A5 dikurang A1 30. A1 kita tahu 50. Berarti A5 kita dapat ya. Oke. A5 80. Maka data berubah menjadi seperti ini. Oke, terus tadi yang 75 karena data ini harus terurut ya. Di sini 75 menggantikan A4 ya. Nah, di sini yang belum diketahui hanya A2 nih. Lanjut. Nah, berarti karena modusnya adalah 70, modus itu kan data yang sering muncul ya. Di sini minimal dia 2 kali muncul gitu ya. Maka A2-nya adalah 70. Kita dapat semua datanya, berarti kita dapat nilai rataannya. Oke. Tinggal 50 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 80 kita bagi 5. Kita dapat 69. Oke. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal OSK tahun 2019 ya. Ada 5 bilangan positif terurut. N plus 1, N plus 2, 2M min 4, 2M min 2, dan M plus 4. Ini data dalam bentuk terurut ya. Rata-ratanya sama dengan jangkauan, sama juga dengan median. Kita dapat median nih. Oke. Maka nilai M plus N adalah, oke. Langsung kita bahas. Yang diketahui adalah datanya ini ya. Terurut. N plus 1, N plus 2, 2M min 4, 2M min 2, dan M plus 4. Karena median diketahui, median itu kan nilai tengah data ya. Dalam hal ini adalah 2M min 4 ini ya. Oke. Ketahui mediannya. Terus rataannya sama dengan jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar, dalam hal ini M plus 4, dikurangi dengan nilai terkecil, N plus 1. Tapi hati-hati ya, di sini N plus 1, kalau menjadi pengurang kan menjadi begini. Nah, ini rataannya, N plus 1, N plus 2, dijumlah semua, dibagi 5. Nah, terus jangkauan, M plus 4, dikurang. Nah, di sini kita lepas langsung kurungnya menjadi negatif N, negatif 1 ya. Oke, sederhanakan. Oke, pindah 5-nya kita kalikan ke sisi kanan. Kita dapat 2N plus 5M plus 1 sama dengan 5 dalam kurung. M min N plus 3. Lepas kurungnya, 5M hilang, saling menghilangkan ya. Kita dapat nilai N. 7N 14, maka N 2.
nilai N2 tadi kan rataan sama dengan jangkauan sama dengan median. Nah, kita dapat nilai M dari median ini ya. Oke, median sama dengan jangkauan, maka kita substitusi aja langsung. Kita dapat nilai M-nya 5. Maka nilai M plus N adalah 7 ya. Oke, cukup mudah. Soal nomor 3. Nilai matematika dari 7 siswa setelah diurutkan adalah A, B, C, 7, D, D, dan 9. Rata-rata semua siswa adalah 7. Rata-rata nilai tiga nilai terendah 17/3. Maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah, oke, data adalah dalam bentuk terurut ya. A, B, C, 7, D, D, 9. Terus diketahui rata-rata 3 nilai terendah. Karena terurut berarti 3 nilai terendah adalah A, B, C ini ya. Oke. Berarti A plus B plus C per 3 adalah 17/3 tadi ya. Oke. Berarti kita dapat nilai ABC-nya dong. A plus B plus C-nya kita dapat. Nah, terus dari rataan semua. Rataan semuanya 7. Berarti nah, A plus B plus C plus 7 tambah D tambah D tambah 9 per 7 sama dengan 7. Oke, ABC-nya kita substitusi langsung dengan 17 tadi. Kita dapat nilai D. Ya. D-nya 8. Yang ditanya adalah rataan 3 nilai terbaik. Di sini 3 nilai terbaik adalah D, D, dan 9 ya. Baru kita bagi 3. Berarti D-nya tadi kan 8 ya. 8 tambah 8 tambah 9 kita bagi 3, yaitu 25/3. Oke, cukup mudah. Soal nomor 4. Oke, jika Elizabeth dapat nilai 75 pada ujian yang akan datang, maka rata-ratanya menjadi 82. Tapi jika ia dapat nilai 91, maka rata-ratanya menjadi 84. Berapa kalikah ujian yang telah Elizabeth ikuti? Nah, di sini kita harus berpikir nih. Kalau dia dapat nilai 75, rataannya jadi 82. Tapi kan kita nggak tahu dia udah berapa kali ujian dan rataan yang kemarin berapa, kita nggak tahu. Oke, kita tulis dulu rumus rataan. Apa sih rataan itu? Rataan adalah total nilai dibagi N. Gitu ya. Total seluruh nilai yang dia ikuti, berapa terus dibagi berapa kali ujian. Itu menjadi rataan. Oke, sekarang kalau kita masukkan gini ya. Kalau dia dapat nilai 75, rata-ratanya jadi 82. Berarti nilai total nilainya ditambah 75. Berapa kali ujiannya bertambah 1, terus dapat nilai 82. Oke. Oke, lanjut. Berarti ini ya, kita dapat total nilai nanti. Total nilai, nah dalam bentuk N. Nah, kita nggak sampai di sini mentok nih. Kita pakai data yang satunya nih, yaitu kalau dia dapat nilai 91, rataannya jadi 84. Itu berarti kita tulis gini ya. Total nilai tambah 91, N plus 1, per N plus 1, sama dengan 84. Oke, seperti tadi. Nah, total nilai. Nah, kita berarti kan kita dapat total nilai sama dengan 82N plus 7. Di sini 84N min 7. Kita samakan. Oke, kita nanti dapat N. Nah, N-nya sama dengan 7. Kalau yang ditanya adalah berapa nilai rataan sebelum dapat nilai 75 dan 91, bisa nggak? Bisa ya. Tinggal kita cari apa namanya total nilainya ya. Total nilainya kita substitusi kembali dengan nilai N-nya ya.
Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 5. Soal OSK SMP 2018. Ada 25 bilangan bulat positif. Data bilangan terbesar 55, median 30. Rata-rata terbesar yang mungkin. Oke, kita coba. Kita tahu tadi total nilai, rataan itu kan total nilai per N ya. Oke, di sini ada 25 bilangan bulat positif. Yang diketahui median. Berarti kan kita nulisnya begini. Median itu kan nilai, kalau 25 berarti yang mediannya di data ke 13 ya. Berarti gini ya. Berarti sebelum data ke-13 ada 12 data, yaitu dari X1 sampai X12. Oke, terus nilai tertinggi kita dapat ya 55 ya. Berarti di antara median tadi yang data ke-13, berarti kan data ke-14 sampai data ke-24 gitu ya. Oke. Dibagi dengan 25 itu dapatnya rataan. Oke. Kita disuruh memaksimalkan rataan gitu ya. Berarti kalau memaksimalkan rataan, saya akan buat X14 sampai X24 itu sebesar mungkin. Tapi kan dia nggak boleh lebih besar dari 55 kan? Maksimal sama ya. Demikian pula dengan X1 sampai X12. Paling mentok dia 30 gitu ya. Oke. Agar terbesar, X1 sampai X12 itu 30, X14 sampai X25, 55. Oke, kita substitusikan nilainya. Berarti kan ada 13 data bernilai 30 dan 12 data bernilai 55 per 25 ya. Nah, kan nanti dapat nilai rataannya 42. Oke. Ini pernah keluar di OSK SMP 2018. Soal nomor 6. Oke. Rata-rata dari 3 bilangan X, Y, Z adalah 8. Jangkauan 6. Maka hasil kali 3 bilangan tersebut adalah. Oke. Di sini kita coba. Ada 3 bilangan X, Y, Z. Berarti rataannya 8. Berarti X tambah Y tambah Z per 3, 8. Berarti X tambah Y tambah Z, 24 ya. Terus jangkauan 6. Berarti Z min X, ini kan data terurut ya. Z min X adalah 6. Oke. Berarti Z adalah 6 tambah X gitu ya. Oke. Berarti kalau disubstitusi ke Z, dapat begini kan. Kita dapat 2X tambah Y sama dengan 18 ya. Oke. Masih 2 variabel. Terus, apa lagi yang diketahui di sini? Berarti kita bisa nyatakan Y sebagai 18 dikurang 2X ya. Sehingga kita dapat bahwa X, Y, Z itu sebenarnya adalah datanya ini ya. Karena data ini terurut ya, berarti nilai X itu lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan Z. Kita pakai pertidaksamaan ya untuk kasus ini ya. Oke, berarti kita bisa nyatakan X lebih kecil sama dengan Y-nya kita substitusi pakai yang 18 min 2X, lebih kecil sama dengan 6 plus X. Di sini kan ada 2 pertidaksamaan ya, gitu ya. Berarti kan artinya kita bisa nyatakan bahwa X lebih kecil sama dengan 18 min 2X, kita pecah menjadi 2. Ini dan ini bisa kita selesaikan dulu. Berarti kan 3X lebih kecil 18 ya. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 6. Dan yang kedua adalah yang ini ya. Oke, 18 min 2X
lebih kecil 6 plus X. Berarti kita dapat juga nilai X-nya 4 lebih kecil sama dengan X ya. Berarti nilai X itu di antara 4 dan 6. Oke, berarti 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6. Berarti kita coba bikin case kalau X-nya 4. Oke, kita tabelkan di sini ya. Sehingga kita dapat kalau X-nya 4, Y-nya kita substitusi ke sini. Y-nya 10, Z-nya 10. Berarti X kali Y kali Z 400. Demikian kalau X-nya 5, berarti kan di antara 4, 5, 6 ya tadi ya. Kalau 5 berarti Y-nya 8, Z-nya 11. Kalau dikalikan 440. Gitu ya. Oke. Terus kalau X-nya 6, Y-nya 6, Z-nya 12 berarti ya. Berarti kalau dikalikan 432. Ini kemungkinan untuk perkalian 3 bilangan X, Y, Z. Oke. Selanjutnya, soal nomor 7. There is a set of five positive integer, average 5, median 5, only mode itu artinya modus tunggal ya, artinya modusnya cuma satu, tidak boleh dua gitu ya. Maka different between, oke. Yang dicari adalah jangkauan atau range ya. Oke. Kita coba. Berarti diketahui mediannya 5, berarti nilai A3 adalah 5 ya. Terus, nah, ini dari rataan. Rataan adalah 5, berarti A1 tambah A2 tambah 5 tambah A4 tambah A5 adalah 25 ya. 5 kali 5 ya. Nah, 5 rataan, 5 jumlah data. Gitu ya. Lanjut. Media, modus 8. Modusnya 8. Berarti dalam hal ini, karena data ini kan harus terurut ya, berarti posisi 8 itu menempati A4 dan A5, dan harus 2 kan? Kan modus ya, modus itu minimal munculnya 2 kali. Oke. Berarti posisi A4 itu 8, posisi A5 juga 8 ya. Tinggal A1, A2. Yang jelas A1, A2 nggak boleh 5 ya. Oke. Sekarang kita jumlahkan dulu. Berarti kita substitusi yang 8 tadi ke yang rataan ini ya. Kita dapat A1 tambah A2 adalah 4. A1 tambah A2 sama dengan 4. Berarti ada kemungkinan A1 itu 1, A2 itu 3. Atau A1 2, A2 2 gitu. Tapi kalau A1 sama dengan 2, A2-nya juga 2, modusnya jadi double dong. Jadi 2 juga modus dong. Kan tadi dibilang modusnya cuma single kan, cuma 1 ya. Berarti posisi yang memungkinkan adalah A1, A2 adalah ini ya, 1 dan 3. Berarti di sini kita dapat range-nya atau jangkauannya adalah 7. Soal AMC 8 ini ya. Cukup bermain logika. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal OSK tahun 2020. A adalah himpunan semua bilangan 3 digit yang tidak memuat 0 dan semua digitnya berbeda. Jika X, Y, Z
berturut-turut adalah rataan, median, dan jangkauan dari A tadi, maka nilai X dikurang Y ditambah Z adalah, kita coba, berarti himpunan ini ada berapa data? Karena terdiri dari 3 digit yang berbeda, tanpa nol, nggak boleh nol, berarti nggak boleh memuat angka nol ya, berarti kita pakai filling slot aja, berarti 9, 9 itu kan dari 1 sampai 9 ya, kali 8 kali 7, gitu ya. Artinya 9 kali 8 kali 7 ini ya, ada segini bilangan yang memenuhi. Oke, kita pegang dulu. Terus kita cari rataan. Ada 9 kali 56 bilangan. Berapa rataannya? Oke. Berarti logikanya kan gini ya. Logikanya kalau bilangan ratusan yang eh, kepalanya satu, maksudnya kan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 9, dan seterusnya gitu ya. Ini ada sebanyak, kita kan ngambil 1 di depan, berarti karena nggak boleh sama, berarti 8 kali 7 kan, filling slot ya. Berarti 56. Ini ratusan yang kepalanya 1. Sekarang ratusan yang kepalanya 2. Sama case-nya berarti kan anggap paling depan angka 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4, dan seterusnya gitu ya. Berarti ada 56 juga gitu ya. Oke. Dan seterusnya sampai ini dan seterusnya sampai kepala 9 kan. Kepala 9 ada 56 juga. Itu berarti kan kita sudah melis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Sekarang berarti 56 kali berapa gitu ya? Kali 9 ya. Nah, sekarang kalau gininya ya. Oke, kita lanjutkan. Total digit. Total digit itu gini ya. Maksudnya kan kalau kepala 1 ada sebanyak berapa gitu tadi kan. Tapi kalau 1 tambah 2 tambah sampai 9 ini kan pakai Gauss saja ya. Berarti 45 ya. Berarti kita bisa nyatakan begini. Rataan adalah ini ratusan 100 dikali 56 itu yang ini ya. 56 dikali 45. Gitu ya. 100 dikali 56 kali 45. Asalnya dari mana? Kan ini ada 56 angka 1. Sorry, angka 1 ini ada 56 kali kan. Dan dia menempati posisi ratusan gitu ya. Berarti kita cukup menyatakannya gini kan. 100, 56, 45. Terus puluhannya. Puluhan, 56, 45. Dan satuan, 56, 45 gitu ya. Terus dibagi banyaknya data. Banyaknya data kan tadi yang ini ya. 9 kali 56 ya. Oke. Ini cukup bisa dicoret ya 56-nya ya. Kita dapat akhirnya dapat nilai 555 ya. Itu kan dari 111, 1 itu kan 100, 10 dan 1 ya, kali 45 gitu ya. Oke, terus dibagi 9. Oke, berarti kita sudah dapat rataannya 555 ya. Sekarang median. Oke. Logikanya untuk mencari median kan gini ya. Nah, median itu nanti nilai, kan kita ini data nggak boleh berulang ya. Sebenarnya mediannya kalau data itu boleh berulang pasti 555 gitu ya. Nah, tapi di sini juga sama ya, case-nya kan berarti datanya kan di tengah-tengah antara 549 dan 561 gitu ya. Ya tinggal 549, 561 kita bagi 2 ya.
549 karena angkanya nggak boleh berulang ya. Oke, dapat 555 juga. Oke. Rataan dapat, median dapat. Berarti kita sekarang tinggal cari jangkauan. Nilai terbesar, nilai terendah gitu ya. Nah, itu kita pasti gampang ya. Kalau nilai terendahnya pasti 1, 2, 3 ya. Nilai terbesarnya 987. Berarti kita dapat jangkauan. Ya udah kita substitusi langsung ke X min Y plus Y. Berarti ya udah 864 ya. Ini kan saling hilang. Oke, soal berikutnya. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar sebanyak N kali, di mana N itu lebih besar 0. Jika rata-rata massa dadu yang keluar adalah 1/4 N, maka median dari seluruh nilai N yang mungkin adalah. Ini soal OSK juga, cuma lupa tahunnya ya, lupa nggak ditulis di sini. Oke, kita coba. Kemungkinan rataan berarti rataan itu kan kalau mata dadu itu keluarnya dari kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 ya. Berarti rataannya ya segitu ya. Berarti kita bisa tulis berarti 1 lebih kecil sama dengan 1/4 N, lebih kecil sama dengan 6. Biar gampang kita kaliin 4 aja semua. Oke ya. Berarti 4 lebih kecil sama dengan N, lebih kecil sama dengan 24. Oke. Terus jumlah semua nilai yang muncul adalah N pelemparan kali 1/4 N. Atau 1/4 N kuadrat ya. Agar bulat nilai ini kan yang boleh cuman 4, 6, 8, sampai 24 ya. Agar bulat ya. Terus, berarti medianya adalah nilai terkecil ini ya. Di antara 4 dan 24 tinggal dibagi 2 gitu ya. 14. Berarti, berarti medianya ini ya. Oke, soal nomor 10. Sekumpulan data terdiri dari 10 data. Ada 10 data. Jangkauan data 1 lebihnya dari median. Jangkauan dari datanya berarti range-nya 1 tambah median. Oke. Jika setiap nilai data dikali 2 lalu dikurang 3, maka jumlah median dan jangkauan jadi 15. Yang ditanyakan adalah jangkauan data mula-mula adalah. Oke. Coba. N-nya 10. Terus diketahui ini jangkauan ya. Berarti A10 dikurang A1 adalah 1 lebihnya dari median. Karena ada 10 data, berarti mediannya terletak di antara A5 dan A6 ya. Berarti A5 tambah A6 bagi 2. Oke. Ini jangkauan sama dengan 1 lebihnya dari median. Next. Nah, semua data itu dikali 2 dikurang 3. Berarti ini juga semuanya ya. Dikali 2 dikurang 3. Dikali 2 dikurang 3. Nah, terus apa yang berubah di sini? Berarti jangkauannya kan jadi gini ya. Jangkauannya berarti kan 2 A10 yang ini ya. Dikurangi yang terkecil. Gitu ya. Berarti 2A10 min 3 dikurang 2A10. Kenapa menjadi plus 3? Karena min 3 gitu ya. Nah, langsung aja. Berarti menjadi begini. Terus di sini apa namanya tadi mediannya ya. 2A5, 2A6, min 6 ya. Dibagi 2. Ini sama dengan 15. Oke. Ini min 3 dengan 3 di sini saling hilang. Oke. Cuma bermain aljabar dikit aja. Berarti 2A10, A1 sama dengan A5, A6 ini tinggal dibagi 2 ya tadi ya. Oke. Berarti A5, A6, min 3 ya. Sama dengan 15. Oke. Berarti di sini. Nah, kita tadi kan di sini kita ada A5, A6 ya di sini ya. Oke.
Langsung kita substitusi aja ya di sini ya. Karena di sini ada A5, A6, kita masukkan ke sini ya. Langsung dapat 2A10. Ini kan jadi biasalah. Nanti kan kita mau nyari langsung jangkauan ya. Berarti kita dapat jangkauannya adalah 5. Mudah kan? Oke, demikianlah materi statistik yang kita coba 10 soal ya. Oke, silakan like dan subscribe. Terima kasih.